Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan serta kenikmatan, baik kenikmatan yang berupa jasmani serta kenikmatan dalam memeluk agama Islam, sehingga kita dapat bertemu, berjumpa dalam waktu yang penuh dengan keberkahan dan kenikmatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih kita, kekasih tersayang, baginda Nabi pembawa tuntunan yang sangat suci, yang perintahnya menjadi pedoman bagi umat manusia hingga akhir zaman, yakni Al-Quran. Semoga kita semua yang senantiasa bersolawat serta mengamalkan sunnah serta mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya akan menjadi umat-umat yang mendapatkan pertolongan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Hadirin jamaah kajian Majelis Satu Cinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai acara kita pada sore hari ini yang penuh dengan keberkahan, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melanjutkan acara selanjutnya yaitu tilawatil Quran, sebelum melanjutkan pada sesi tilawatil Quran, mari kita sama-sama menyimak dan memperdengarkan lantunan sholawat yang akan disampaikan oleh grup Rodatul Hikmah. Kepadanya kami persilakan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina محمد رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدع يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدع يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبظاهر راع تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالرادة سكنة روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا برسول الله محبا برودة سكنة روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك غبة الحضرات جاهد في سبيل الله عليك قنبة الخضراء تجاهد في سبيل الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد
ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسميهم من الذنب وغفر ذنوب الله وسميهم من الذنب وغفر ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. Masya Allah, itulah tadi lantunan sholawat yang dilantunkan oleh grup Hadroh Rodatul Ambiya. Semoga kita semua yang memperdengarkan sholawat pada sore hari ini di masjid ini dan di kajian Majelis Satu Cinta mendapatkan berkah, rahmat serta syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi atau Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Friska. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma
فللوالدين والأقربين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم
إثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 sampai ke 220. Semoga kita semua yang mendengarkan serta menghayati bacaan ayat Al-Quran tadi mendapatkan pahala, keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman masih semangat gak nih? Semangat gak? Takbir. Kalau saya bilang takbir, takbir kayak gini. Takbir, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita ke acara inti ya teman-teman, kami persilakan teman-teman yang masih berada di luar untuk masuk ya. Sembari kita menunggu teman-teman kita untuk masuk, kita akan sedikit melantunkan sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Takbir, Allahu Akbar. Baiklah, acara inti kita ya, kita selanjutnya akan melanjutkan kepada acara inti kita, yaitu tausiah keagamaan, yaitu bertemakan tentang Ramadan, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, serta bagaimana kita menjadi pribadi yang senantiasa mempersiapkan bulan Ramadan dengan baik, dan jangan sampai ketika kita memasuki bulan Ramadan kita menjadi hamba yang sia-sia, tidak terhapus dosanya dan malah menambah dosa. Nauzubillahi min zalik. Baiklah, langsung saja kami persilakan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama untuk menyampaikan tausiah pada sore hari ini di Majelis Satu Cinta. Kepadanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyat min ahli jannah. Semoga yang jawab salam saya doakan menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ikhwan boleh merapat ke sini, Abang? Boleh berempat ke tengah? Silakan ke tengah sini, ke sini. Ya. Baik. Bismillah, semoga yang jawab salam semoga Allah jadikan hidupnya makin berkah dan istiqomah ya. Amin Allahumma. Amin. Apalagi tadi sudah diajak salawat ya oleh tim salawat dari mana ini? Raudatul Anbiya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang mimpin salawat dan yang ikut salawat sama-sama dapat berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan akhwat fillah, lelaki dan perempuan yang sedang berada di jalan Allah, mudah-mudahan yang duduk hari ini duduknya menjadi saksi bahwa di antara duduk yang paling berkah di muka bumi adalah duduknya di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh mikrofonnya dimatiin yang satunya karena berdengung. Udah? Bisa? Dibantu gak? Ya, baik. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Bentar lagi apalagi kita nak masuk bulan Ramadan, harus lebih semangat ya. Kenapa harus lebih semangat? Karena kita akan menghadapi olimpiade yang seru, olimpiade yang bikin menyenangkan, namanya Olimpiade Ramadan, dan mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan medali takwa. Amin Allahumma amin. Kawan-kawan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Ramadan artinya kita sedang berbicara tentang satu bulan yang sangat mulia sekali. Allah menjadikan Ramadan ini kata ulama mulia di antara bulan yang lain. Karena apa teman-teman? Karena kalau sesuai firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkan Quran. Dan para ulama sepakat kenapa Ramadan ini menjadi the best, menjadi bulan yang paling bagus dibanding bulan yang lainnya, karena di antara sebabnya karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Nah maka teman-teman semua yang berbahagia, maka untuk menghadapi Olimpiade Ramadan yang sebentar lagi ya kita akan sama-sama mencicipi barokahnya, maka setidaknya ada berbagai persiapan yang harus betul-betul kita lakukan sebelum kita masuk ke bulan Ramadan ya. Karena kenapa? Karena kalau kita nggak ada persiapan, bisa jadi Ramadan kita biasa-biasa saja. Teman-teman yang hari ini umurnya mungkin sudah ada yang lebih dari 20 ya. Bahkan ada yang mungkin sudah 25. Berarti mungkin sudah dititipkan oleh Allah berRamadan lebih dari 10 tahun. Sejak akil baligh ya. Akil baligh cowok tuh umur berapa Bang? Yang di sini akil balighnya umur berapa kemarin? 11? 12? 15? Nah, berarti kalau 15 sudah berapa tahun ya? Berarti sudah mungkin 10 tahun kita berRamadan, betul? Yang akhwat ya, mungkin akil baliknya ada yang sudah sejak 10, ada yang 9. Artinya apa? Allah menitipkan Ramadan kita lalui bukan hanya setahun 2 tahun belakangan ini, tapi mungkin sudah sampai 10 tahun, betul tidak? Betul tak? Nah lalu pertanyaannya, Ramadan kemarin
kira-kira kita nih jadi the winner atau jadi the loser? Kadang kita harus bermuhasabah. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi banyak orang yang menjadi the loser. Ya. Orang kalau dia jadi the loser Ramadan, habis Ramadan habis kebaikan. Itu namanya the loser, orang yang kalah. Orang yang kalah. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang sukses, jadi the winner Ramadan, keluar Ramadan amal kebaikan terus bertambah. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa tandanya orang yang rindu dengan Ramadan? Rindu itu ditandai dengan mengamalkan apa? Salah satunya gembira. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bentar lagi Ramadan. Diisi dengan doa, ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Lalu dia membuktikan dengan amal soleh. Tampak dari hidupnya makin taubat. Taubat sebelum Ramadan, gak mau dia maksiat. Kenapa? Hadirin, Ramadan ini harus diiringi dengan perjalanan iman. Perjalanan iman itu dekat dengan perjalanan hati. Kalau hati sudah connect, dekat dengan Allah, maka dia akan jadi insya Allah pemenang Ramadan. Tapi kalau kita nggak connect hatinya dengan Allah, alamat jadi the loser Ramadan. Betapa banyak orang, kata Nabi, dia jumpa Ramadan tapi mohon maaf, yang didapat cuma lapar sama haus. Dan kita mengevaluasi, bermuhasabah diri, apa kabar Ramadan kita tahun lalu. Penting kita bermuhasabah diri, apa kabar Ramadan kita tahun lalu. Maka kalau kita kepengen supaya tahun ini kita menjadi pemenang Ramadan, bagaimana kiatnya? Jadi kiatnya bagaimana Ustaz? Agar kami bisa menjadi pemenang Ramadan. Yang pertama, siapin bekal ruhiyah. Bekal apa teman-teman? Ruhiyah. Bekal ruhiyah ya. Maka pemenang Ramadan punya bekal ruhiyah yang bagus. Bekal Ramadan, bekal ruhiyah yang bagus, sehingga akhirnya apa? Orang kalau punya bekal ruhiyah yang bagus, konektivitasnya dengan Tuhan dekat, taqarrub ilallah, nggak mau maksiat, sholatnya bagus, khusyuk, belum datang azan udah ngejaga wudhu, nyambut kehadiran azan, hingga akhirnya kalau azan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka para perindu Ramadan sudah duduk di saf-saf depan masjid. Kalau yang akhwat sudah siap di depan sajadah ya. Insyaallah yang di sini udah siap semua depan sajadah ya. Masya Allah, betul. Maka bekal yang pertama kalau kita kepengen sukses Ramadan adalah bekal ruhiyah. Dan ruhiyah ini teman-teman butuh amalan supaya ruhiyah kita tuh makin dicintai Allah. Salah satunya apa? Selain sholat wajib, udah pasti kalau sholat wajib ya. Charger iman tiap sholat 5 waktu tuh udah pasti wajib. Tapi bagaimana supaya connect makin bagus sinyal ya, nggak lemot, gimana? Bangun sholat malam, qiyamul lail. Kenapa teman-teman qiyamul lail ini penting? Supaya ruhiyah kita bagus ya. Kalau ruhiyah kita bagus, sehingga akhirnya apa? Dengan Allah serba kita tuh kepengen bagaimana hidup kita tuh diridhoi Allah. Teman-teman, hidup ini kalau kita dalam pandangan Allah, dijaga oleh Allah, maka hidup kita akan baik-baik saja. Ya, sekalipun mohon maaf, mungkin bisa jadi kita lagi dimusuhin orang, dijauhin orang, nggak masalah, yang penting kita nggak ditinggalin oleh ridha Allah. Betul hadirin? Semua boleh ninggalin kita, tapi satu hal yang nggak boleh ninggalin kita, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, kita nggak pernah tahu kapan kita akan hidup, sampai kapan.
Betul? Orang tua yang mendampingi apakah bisa mati? Bisa mati enggak? Bisa. Betul? Sekalipun teman-teman duduk sama orang tua 24 jam enggak geser, duduk sama-sama, tapi apakah mungkin tetap akan bisa bergeser ruhnya orang tua? Iya. Kenapa? Karena orang ada masanya, kita ada fase akan meninggal dunia. Betul? Kalau kita hari ini bergantung dengan orang kaya, mohon maaf ya, kekayaan itu tidak akan lama, betul? Maka kalau kita berharap bergantung sama orang yang terhormat, sampai kapan sih orang dihormatin? Kebuka aib aja sedikit, orang jijik dengan kita, betul? Betapa banyak kita melihat hari ini, ya. Kemarin disanjung-sanjung orang, dihormatin orang, tapi kalau seandainya Allah tampakkan aibnya sedikit saja, aib itu dimunculin sedikit, apa jadinya? Yang tadi dihormati jadi ditinggalkan orang. Maka kita berharap semoga Allah ridho dengan kita. Kalau Allah ridho dengan kita, bahagia hidup kita, betul? Mau sebesar apapun masalah, ujian yang menerpa, tapi kalau Allah ridho, yang berat jadi terasa ringan, yang sulit jadi terasa mudah. Biiznillah. Dengan izin Allah semuanya pasti akan jadi lebih mudah dan indah. Teman-teman semua, maka itu yang pertama. Apa bekalnya Ramadan? Bekal ruhiyah. Yang kedua, bekal fikriyah. Bekal fikriyah kawan-kawan. Bekal fikriyah ini apa artinya Ustaz? Bekal ilmu kita, pikir kita, cara berpikir kita tuh dibentuk salah satunya apa? Input ilmu yang masuk, ya. Bicara tentang puasa, ada nggak ilmunya? Ada. Misalnya orang yang berpuasa, kenapa sih ada orang yang puasa kok yang satu semangat, betul? Baca Quran semangat, ngaji semangat kan? Sedekah semangat, kenapa? Oh ternyata dia ada ilmunya. Tapi mohon maaf kalau orang fikriyahnya, pemikirannya tidak terbentuk dengan ilmunya Allah, apa jadinya? Apa jadinya orang kalau nggak punya ilmu, teman-teman, hidupnya gelap, betul? Betul nggak? Maka oleh karena itu mudah-mudahan ya, bekal kita nyambut Ramadan selain rohiyahnya bagus, ilmunya juga makin bagus. Ilmu apa Ustaz? Ilmu misalnya, oh puasa itu wajib, di Quran Al-Baqarah 183. Oh ternyata amalan dahsyat Ramadan ternyata ada ilmunya. Oh kita diperintahin buat puasa. Kalau orang kata Nabi puasa dengan iman, mengharapkan pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka Masya Allah, jadi semangat puasa. Kenapa? Ya Allah, mudah-mudahan dosaku diampuni ya Allah. Aku mungkin banyak salah ya Allah, tapi ampunan Engkau maha luas. Kita puasa harapannya apa? Dengan iman, mengharapkan pahala Allah, maka Allah akan ampuni semua dosa kita. Selain itu masih membentuk fikriyah yang bagus, pikiran yang bagus, prepare sebelum Ramadan apalagi. Oh ternyata amalan dahsyatnya Ramadan sedekah. Oh berarti aku harus persiapan, melatih diri berbuat kebaikan. Makanya nyambung, selain ruhiyah bagus, kemudian fikriyah bagus, yang ketiga ya, malnya juga bagus, persiapan mal. Persiapan apa? Harta. Teman-teman, masuk Ramadan butuh harta enggak? Butuh. Kenapa? Kita pengen sedekah ya. Kita kepengen banyak berbagi, ya enggak? Mungkin kita kepengen taraweh yang agak jauh, yang 1 juz. Oh butuh kendaraan, pakai harta, beli bensin ya. Teman-teman pengen umroh enggak? Mau umroh enggak? Ada loh amalan yang dahsyat. Apa amalan yang dahsyat di bulan Ramadan itu? Salah satunya apa teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah? Ketika seseorang ya di bulan Ramadan umroh. Umroh pakai duit enggak? Apa pakai daun? Pakai duit, betul? Tapi ingat, umroh itu pakai pertolongan Allah. Pakai apa? Pertolongan Allah. Ya kalau mau beli tiketnya ya bayarnya juga pakai duit salah satunya. Berarti mal bisa nggak digunain untuk jalan Allah? Bisa. Makanya nyambut Ramadan selain ruhiyahnya bagus, ibadah makin bagus,
kemudian apa tadi, fikriyahnya makin bagus, keilmuannya ya, disuplai terus, baca buku gitu ya, datang taklim. Hari ini dapat ilmu nggak teman-teman? Dapat ilmu nggak hari ini? Dapat, berarti insya Allah makin bagus fikriyahnya. Cara berfikirnya insya Allah menjadi mindset para pemuda muslim. Amin. Kemudian yang ketiga tadi apa? Malnya juga bagus ya. Akhirnya apa? Ketika kita mau nyontoh nih ulama teman-teman ya. Ya, ulama terutama saudagar muslim ya, zaman-zaman sahabat. Apa yang dikerjakan mereka saat Ramadan? Enggak dagang, betul enggak? Benar enggak? Benar enggak teman-teman? Ya, berapa banyak sirah menjelaskan sahabat-sahabat itu kalau masuk Ramadan break dulu dari bisnis, dari usaha. Saking apa? Saking jangan sampai Ramadan ini terlewat. Dahsyatnya. Itu kelas ulama bos, betul? Kelas ulama. Kalaupun dia pengusaha, dia sudah paham dengan keutamaan keberkahan Ramadan. Pertanyaan saya, kalau orang gak kerja Ramadan, dia prepare 11 bulan yang lalu, apakah dia akan jatuh miskin Ramadan gak kerja? Jatuh miskin gak? Enggak bos. Allah tuh maha sayang. Allah tuh maha melindungi. Nah, coba teman-teman yang kerja ya, izin 1 bulan. Izin Pak, mau kemana? Mau 1 Ramadan mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira diizinin nggak? Diizinin nggak? Ya, ini Pak Bos nih, yang depan nih kira-kira diizinin nggak Bang? Gimana? Yang kerja, izin sebulan diizinin nggak kira-kira? Makanya saya doain semuanya nanti jadi bos semua di sini. Supaya kalau kita yang jadi pimpinan, kita yang akan buat peraturan. 11 bulan kita cari rezeki yang banyak. 1 bulan kita taqarrub ilallah. Takbir. Mau gak jadi bos? Saya doain jadi kepala dinas. Saya doain jadi wali kota, gubernur. Saya doain jadi pengusaha-pengusaha sukses. Punya rumah makan, punya kedai bisnis, punya travel umrah, punya apotik, punya rumah sakit. Amin. Apalagi tempat klinik kecantikan. Amin. Sehingga apa? Kalau kita yang nanti jadi pimpinan, kita tahu keutamaan Ramadan. Ya mepet-mepet lah, kalau enggak libur apa, yang penting ada sesi break. Karyawan di antara dari pagi sampai siang atau sore 1 jam wajib 1 juz minimal. Keren enggak? Ustadz, kami memang gak libur Ustadz, tapi karyawan kami Pak Ustadz alhamdulillah wajib 1 hari 1 juz. Berarti insya Allah perusahaannya pun berkah semua. Mau jadi bos? Mau punya bisnis? Siap? Bismillah, 2025 lebih baik. Amin. Amin ya Rabbal. Gak kerasa ya udah 2025. Ente masih jomblo, Ramadan masih sendiri gitu, nggak apa-apa Ustaz gitu ya. Yang penting bahagia dan istiqomah. Daripada apa? Daripada yang pacaran bikin dosa. Ini mohon maaf ya, yang pacaran kan bikin dosa. Akhirnya semenjak dia hijrah, alhamdulillah ya, semenjak mau masuk Ramadan putusan, alhamdulillah. Habis lebaran yang lagi, astagfirullahaladzim, jangan ya. Sekali hijrah selamanya ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi yang ketiga bekal nyambut Ramadan butuh harta. Makanya teman-teman walaupun bujangan, gadis ya, walaupun baru mulai ngerintis bisnis, usahain nabung. Kenapa? Kita kepengen Ramadan ini lebih banyak sedekahnya, betul? Makanya kata ulama Abu Bakar Al-Balki sejak Rajab ya, beliau bilang apa? Rajab itu bulan untuk menanam amal. Sya'ban menyiram amal. Ramadan manennya amal. Makanya sejak Rajab kawan-kawan udah biasa nih infak. Walaupun sekedar 1000 baik. Berapa? 1000 baik. 1000 baik. Istiqomah belum? Alhamdulillah. Masuk Sya'ban naikin dikit. 2000 baik. Jadilah Ramadan 3000, amin ya. Atau 100.000 sehari, amin ya. Saya doain semoga nanti sedekahnya 100.000 setiap hari. Kalau udah sanggup 100.000 berarti insya Allah jadi miliarder semua nih ikhwan akhwan ya. Amin Allahumma.
Nah, selain mal ada lagi nggak prepare yang perlu kita persiapkan? Fisik ya, jasa dia. Penting nggak persiapan teman-teman? Penting, makanya jelang Ramadan jaga kesehatan. Ya, kalau zaman corona dulu kan jaga imun, jaga iman, betul? Ini masuk Ramadan, penting nggak jaga imun? Penting. Kalau mau jaga imun gimana caranya? Istirahat yang cukup, makan makanan yang halalan, thayyiban. Bila perlu jangan lupa pakai suplemen kesehatan. Masya Allah ya. Apa suplemen kesehatannya? Ya macam-macam lah ya. Ada habatus sauda, apalagi kopi kesehatan ya. Nah, insya Allah lah nanti ini kedatangan juga nih dari HNI ya. Ustadz Somad nih beliau Masya Allah ya, mengenalkan sunnah-sunnah Nabi ya, konsumsi herbal ya. Ini bagus Ustadz ya saat Ramadan ya. Apalagi sahur pakai kurma ya, pakai sari kurma. Ini mudah-mudahan makin sehat ya, makin sehat ya. Nanti minta diisi sedikit Ustadz, bagaimana kiatnya, apa sih suplemen-suplemen buat bagus Ramadan ya. Ataupun kalau ada peluang-peluang yang bisa di-sharingkan juga boleh nih ya sama teman-teman. Karena kenapa? Karena anak muda ya, salah satunya selain sehat fisik, sehat juga ekonomi. Setuju? Masya Allah ya. Maka itu 4 hal yang harus kita siapkan. Apa yang pertama tadi? Ruhiyah, persiapan ibadah yang kencang, yang bagus. Yang kedua, fikriyah, ilmu, cara berpikir harus bagus. Yang ketiga, harta, maliyah ya. Yang keempat, jasad, fisik, kesehatan ya. Maka boy ya, yang masih main game sampai malam-malam gitu, mulai OTW 6 hari lagi ini break ya. You dan game end. Wow, keren gak? Sekarang time for Quran. Masya Allah, waktunya untuk Quran. Siap gak? Yang scroll medsos sampai jam 11, pas lihat jam, udah jam 12, buru-buru ke kamar mandi tidur. Hati-hati. Tubuh harus dijaga ya. Pemenang Ramadan, hai pemenang Ramadan, siap jadi pemenang Ramadan? Siapkan fisik, jaga fisik kita, mudah-mudahan kita disehatkan Allah. Amin ya rabbal. Selain makan makanan yang sehat ya, berkah nih. Ini pesan nih buat kita galo-galo ya. Jangan sampai makannya yang sembarangan. Ingat Ramadan ini ujian makanan ya. Pasar Ramadan banyak nggak? Banyak nggak? Kayak dibeli galong, dibeli. Sampai akhirnya apa? Overload. Enak kalau overloadnya sehat, sakit, kebanyakan makan micin lah misalnya kan. Kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau di sini akhwat-akhwat satu cinta, insya Allah jago masak semua ya. Insya Allah jago masak betul. Masaknya jangan sampai pakai penyedap ya, hati-hati supaya sehat ya. Supaya apa? Sehat ya. Abang-abang juga kurangin ya makan makanan yang instan, kurangi. Niat apa? Niat ngejaga amanah tubuh dari Allah, betul? Insya Allah pandai kita mensyukuri nikmat Allah. Saat ini jaga kesehatan, mudah-mudahan nanti Allah titipkan berkah yang lebih banyak buat kita semua ya. Teman-teman, dan apa amalan dahsyat yang penting kita isi dan kita prepare ya. Setidaknya teman-teman saat Ramadan ya, pastikan kita taubatan nasuha ya. Yang kedua, niatin banyak beramal soleh ya. Segala macam lah yang udah dibahas-bahas dari sedekah, ngaji, banyakin. Kemudian yang ketiga apa? Jangan lupa puasa. Itu yang paling penting. Ramadan itu puasa. Kata Nabi, siapa yang puasa karena iman dan mengharapkan pahala Allah, maka Allah akan ampuni. Ini amalan penting Ramadan ya. Yang keempat apa amalan dahsyat Ramadan? Qiyam Ramadan. Namanya sholat tarawih. Sholat apa teman-teman? Tarawih. Maka tarawih usahakan ya. Yang akhwat, yang ikhwan semua tarawih insyaallah ya. Kemudian apa lagi? Amalan dahsyat Ramadan. Sedekah udah tadi ya, sedekah masuk juga. Yang keenam apa nih? Penghujung. Jangan sampai kelewatan nanti. Zakat fitrah. Itu amalan dahsyat Ramadan loh. Dicatat.
Sebelum apa? Sebelum sholat Idul Fitri. Kenapa aku harus zakat fitrah, Ustaz? Kenapa? Karena zakat fitrah diwajibkan oleh Nabi Muhammad. Pesannya apa? Untuk menutup celah-celah dosa kita yang kemarin Ramadannya mungkin banyak salah dan dosa. Tapi teman-teman, karena ini baru masuk pangkal ya. Kata Nabi, rubba so'imin hazuhu min siyamihil ju'u wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi puasanya nggak lebih, cuman dapat lapar dan haus. Rugi nggak? Yang bener aja, rugi dong. Rugi dong. Betul? Puasa capek-capek dari pagi sampai ketemu azan maghrib, ternyata dalam pandangan Allah cuma dapat lapar dan haus. Yang benar aja, rugi dong, rugi dong. Katanya puasa Ramadan, tapi masih maksiat. Kata ulama, siapa yang alamat dapat cuman zong, lapar dan haus di saat puasanya jalan, tapi maksiatnya tetap jalan. Inilah calon the loser Ramadan. Mereka yang gagal Ramadan adalah mereka yang bertemu Ramadan tapi dia tidak bisa mengisinya dengan mencari kemuliaan di sisi Allah. Maka teman-teman, istighfari Ramadan kita yang lalu. Berjanji Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Are you ready? Ready? Siap menjadi pemenang Ramadan tahun ini? Takbir. Semoga amal ibadah kita makin bagus. Isi dengan amal soleh, bekali ruhiyah kita. Detik-detik mau jumpa Ramadan, hidupkan malam dengan tahajud. Banyakin baca Quran, insya Allah mudah-mudahan Ramadan kita bahagia. Dan ajarkan materi kita hari ini sama keluarga, ya, adik kandung, kakak kandungnya, insya Allah siap hadirin. Minimal ketik resum, siapa PJ resum hari ini. Tolong diketik tim media, kirim nanti di grup. Setelahnya disalin, kirim ke grup keluarga masing-masing. Siap? Siap? Nah, tolong ya Ibu Sekretaris, kawan-kawan media, diresum materi hari ini, share di grup Majelis Satu Cinta. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan kita istiqomah. Makasih banyak. Sebelum nanti kita doa, silakan kalau ada pertanyaan, Kak Abi, mic-nya dipersilakan ke kawan-kawan kalau ada pertanyaan. Baiklah, itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama tentang bagaimana cara kita memanajemen serta mengatur waktu Ramadan supaya kita menjadi orang-orang serta hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan pahala yang berlimpah pada saat masuknya waktu Ramadan. Dan jangan sampai kita menjadi hamba yang berlalai-lalai dan malah melaksanakan dosa dan terjerumus dalam dosa besar. Baiklah, kepada teman-teman jamaah kajian Majelis Satu Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin setelah sesi tausiah ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Kami persilakan baik ikhwan maupun akhwat. Ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ingin bertanya? Masya Allah. Ada yang mau bertanya? Cukup? Ada? Ada yang bertanya? Izin Ustadz bertanya ya. Kita kan dalam menyambut bulan Ramadan itu kan seringkali kita ngegas beribadah di awal, tetapi ketika menjelang 10 atau bahkan berakhirnya Ramadan, ibadah kita ini sering kendor Ustadz karena euforia. Nah, bagaimana cara kita membawa semangat beribadah dalam bulan Ramadan sampai hidup, sampai akhir hayat gitu Ustadz? Karena kan bulan Ramadan kan bulan penuh keberkahan dan kita harapkan
Bulan Ramadan itu kan sebagai titik balik kita dalam bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kiatnya Ustadz, bagaimana cara membawa semangat atau spirit dalam beribadah sampai akhir hayat seperti bulan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal kiat supaya Ramadan kita membawa kesan yang besar dalam hidup kita. Yang pertama, imani kehadiran Ramadan. Yang kedua, ilmuin kehadiran Ramadan. Orang yang menang karena dia siapin iman. Imannya makin bagus sejak sebelum jumpa Ramadan. Kenapa orang ada yang sukses, ada yang gagal? Itu salah satunya dipengaruhi imannya. Orang yang beriman makin ujung makin semangat. Kenapa? Ada Lailatul Qadar. Tapi mohon maaf, kalau orang puasanya puasa awam, makin ujung makin jauh dari masjid. Ya. Kalau yang ke masjid bayar zakat mal, dia zakat mall. Karena ngejar diskon. Yang lain ngejar amal Lailatul Qadar, dia ngejar diskon. Ke mall, ke pasar ya. Ke tempat promo. Oh, datang dia gitu kan ya. Makanya teman-teman ya, ini kiat nih dari guru saya nasihatin kami ya. Bila perlu teman-teman siapinlah apa yang mau kita capai di Ramadan kaget, di Lebaran kaget, belilah sekarang. Apa godaan kita tuh kalau jelang Lebaran biasanya? Baju baru, benar. Supaya kita selamat dari baju baru sebelum masuk Ramadan, belilah baju baru. Ustadz, THR-nya belum turun, ngadap bos. Bos, cairin dong sebelum hari raya, betul? Benar nggak? Apalagi yang bikin Ramadan kita sukses ya biasanya bukber di ujung-ujung makin banyak, betul? Nah, sebelum banyak bukber di ujung, panggillah teman-teman mukbang sekarang. Sebelum datang Ramadan, betul? Orang isi dengan tausiah, orang isi dengan zikir. Kita bukber tak habis-habisan, betul? Lemak kalau bukber ada tausiahnya ya. Jarang tausiah bukber kalau SMP jadwalin, SD jadwalin, teman organisasi jadwalin, habis waktu kita. Betul hadirin? Bukan berarti nggak boleh bukber ya. Makanya kalau bukber biar tetap dapat pahala, selipin. Ada ngaji bareng, ada tausiahnya ya. Mudah-mudahan minimalnya ya, minimalnya apa? Meminimalisir maksiat ya. Tapi yang paling bagus tuh ngurangin sih ya, ngurangin. Bilang aja lagi ada proyek gitu ya. Wih, mantap kawan kita yang SMP nih, lagi nggak datang bukber, lagi ada proyek katanya. Dia nggak tahu proyek kita proyek akhirat semua. Oh, ya ngaji, ini proyek akhirat, betul? Al-Alama Imam Asy-Syafi'i Ramadan proyek akhiratnya berapa kali hatam? Berapa kali hatam? 60 kali hatam Quran. Masya Allah, Imam Asy-Syafi'i yang kita ikuti di Indonesia. Teman-teman yang sekering ya ibadah hariannya pakai mazhab Asy-Syafi'i, tuh ya guru besar ulama kita. Ramadan gaspol 60 kali hatam, luar biasa ya. Ya kita minimal sekali lah hatam ya. Amin ya rabbal. Sehari 1 juz. Bolehlah nanti ya kawan-kawan satu cinta kita bikin listnya di grup ya. Atau bikin per halaqah juga boleh ya. Supaya apa? Supaya saling semangati ya. Kenapa? Ramadan ini jangan sampai berlalu begitu saja. Itu diimani Bang ya, yang pertama. Yang kedua diilmuin ya. Ilmuin itu penting. Kenapa? Kita cari keutamaannya. Contoh kenapa ada orang tahajud tiap malam sampai dia usahain wudhu dulu, doa dulu, ya Allah pengen dibangun. Kenapa? Karena ada ilmunya. Saat tahajud Allah menyimak siapa yang minta dikabulin doanya. Kata Quran Al-Isra, diberi maqam mahmudah, tempat yang terpuji. Maka kalau ada orang kesiangan padahal dia udah niat tahajud ya, ya Allah tolonglah ya Allah, please ya Allah bangunin aku besok ya Allah, kayak ada yang kurang. Kenapa itu bisa? Karena ada ilmu, ada amal, ada iman yang terkoneksi. Tapi kalau orang nggak ada ilmunya, bangun jam siang 6:30, pas bangun juga tidak langsung wudhu, tidak main HP dulu. Ada yang WA hari ini,
cek dulu apa namanya baterai atau beda. Sampai mohon maaf ya, ini problem ya. Saya kalau ngisi kajian orang tua saya bilang, Bu, anak ibu tuh sebenarnya saya nggak sama ibu. Gimana ngukurnya Ustaz? Coba cek bangun tidur cari ibu atau cari HP casan. Oh Pak Ustadz itu dia cari casan. Nah jangan-jangan dia lebih peduli apakah HP-nya masih hidup atau mati dibanding orang tuanya masih hidup atau mati ya. Nah, maka mudah-mudahan itu bukan anak-anak satu cinta ya. Kalau anak-anak satu cinta insya Allah yang dicari salah satunya adalah ridho Allah, ridho orang tua, betul? Nah, Ustadz kami merantau, Ustadz gimana minimal bangun tidur langsung bergegas untuk prepare sholat. Saat sholat yang merantau nggak ketemu orang tua doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan Ramadan kali ini teman-teman jadi teman-teman yang baik. Ustadz apalagi godaannya mudik. Mudik tuh godaan loh, hati-hati loh. Mudik tuh godaan nggak? Betapa banyak orang mudik pulang kampung Ramadannya di jalan, betul? Rugi nggak? Yang bener aja rugi dong. Yang lain lagi tahajud, yang lain baca Quran, ente di jalan. Maka kata guru aneh nasehatin gimana? Kalau mau mudik, mudiklah sebelum lebaran. Atau kalau paling macet pertengahan lah gitu. Supaya minimal kalaupun hilang jangan Lailatul Qadar, ya betul? Kenapa teman-teman jangan sampai hilang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang betul-betul dahsyat. Sebab keberkahan Allah turun di malam itu. Dahsyat. Teman-teman lihat dahsyatnya Quran. Banyak bulan turun Quran. Bulannya jadi bulan yang paling mulia. Namanya bulan suci Ramadan. Ada malam, banyak nih malam. Tapi ketika malam itu turun Quran, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya malam Lailatul Qadar. Ada tempat bumi banyak, Nusantara luas, benua banyak. Tapi bumi yang dituruni Quran, bumi itu jadi bumi yang paling mulia. Namanya Mekah dan Madinah. Sekarang friend, ladies and gentlemen, bagaimana dengan dirimu? Jikalau diri kita, diri antum semua turun Quran ke hati kita, pikiran kita, perbuatan kita pakai Quran, maka cepat atau lambat hidup kita semua yang duduk di sini Allah akan angkat derajat ke tempat yang paling terbaik dan tempat yang paling mulia. Insya Allah. Maka jangan tinggalin tilawah Quran. Setiap hari harus baca Quran, setiap hari baca terjemah Quran, setiap hari amalin Quran, dakwahin Quran. Are you ready? Makasih banyak yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan berkah selalu. Kita tutup dengan doa. Dan nanti insya Allah kita akan dengarkan juga sharing dari Ustadz Somad dan juga salawat satu kali lagi. Are you ready? Kita doa dulu tapi ya. Al-Hazin Niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Kita awali istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Teman-teman silakan sebutin hajatnya masing-masing 2 menit sebelum kita pulang. Silakan teman-teman menyebutkan doa-doanya. Silakan. Yang pengen sehat, yang pengen lancar rezeki, silakan semua berdoa dengan Allah. Di majelis ilmu ini Allah mengaminkan doa-doa kita. Ya Allah. Amin ya Allah. Mengabulkan doa kita insya Allah. Bisa jadi saat ini malaikat turut mengaminkan doa-doa kita. Silakan berdoa yang khusus. Doain orang tua kita, saudara kandung kita, silakan sebutin namanya, doain. Jangan lupa doain guru-guru kita. Siapapun yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita, supaya sanad keilmuannya sampai, silahkan doain guru kita. Titip doanya buat Ustadz Reno, silahkan nama saya Reno Anugerah Pratama. Mudah-mudahan sanad keilmuan kita tersambung di ridho Allah. Amin. Silahkan doain Ustadz, doain saya. Doain sehat, rezekinya mudah-mudahan lancar. Doain keluarga sakinah, anak-anak soleh-soleh. Makasih. Titip doanya juga buat seluruh keluarga besar Majelis Satu Cinta, tim-tim dakwahnya, doain semua. Yang nyiapin tempat, yang nyiapin acara, ya Allah balaslah kebaikannya ya Allah. Sehatkan dia ya Allah.
Titip doanya juga buat saudara-saudara kita di Palestina, silakan. Semoga Palestina merdeka. Dan titip doanya kawan-kawan, ikhwan akhwat, untuk sohib antum yang ada di kanan kiri depan belakang, yang ngeboncengin antum, yang me-WA antum, yang ngajakin antum ke sini. Doain semua. Mudah-mudahan jadi orang baik, amin. Rezekinya lancar, punya keluarga baik, amin ya Allah. Kita baca doa Rabbitah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma inna hadza iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfir li. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik وتأحدت على نشرة الشريعة فوسك اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Rabb, kami yang datang ke sini ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah dalam ikatan mencintai agamamu ya Allah. Jadikan kami yang datang ke sini ya Allah adalah anak-anak muda yang tumbuh kembangnya bersama dengan ridhamu, yang mencintai masjid ya Allah, yang kelak mendapatkan naungan di hari kiamat ya Allah, yang kelak wajah-wajah kami ya Allah, semoga kelak ya Allah wajah-wajah kami dikenal oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang setia padanya. Ya Allah, ya Rahman, tataplah kami sepenuh cinta ya Allah. Bukakan pintu rezeki yang halal untuk kami ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak ya Allah, sehingga kami ya Allah Engkau berkahi rezekinya, sehingga mudah kami berangkat umrah dan haji, sehingga mudah rezeki yang halal datang kepada kami, sehingga kami mudah berinfak untuk orang tua kami, untuk menyebarkan kebaikan harta, menolong anak-anak yatim, orang-orang miskin ya Allah. Ya Allah, di sini hadir anak-anak muda ya Allah. Bila mana mereka butuh pekerjaan dan rezeki, mudahkan rezeki datang untuknya ya Allah. Bila mana di sini ya Allah adik-adik kami yang sedang kuliah berjuang menyelesaikan skripsinya atau tesisnya, disertasinya, mudahkan untuk bisa lulus ya Allah, sukses pada tahun ini ya Allah, berhasil ya Allah, dan kelak menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Ya Allah, bila mana di antara kami ya Allah sedang juga mempersiapkan penantian jodoh, berikanlah kami ya Allah jodoh-jodoh yang bertakwa, yang istiqomah ya Allah. Bila mana di antara kami ya Allah yang sudah berkeluarga ya Rabb, sedang menantikan buah hati, jadikan kami ya Allah Engkau titipkan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang beriman padamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.